Baik, jadi selamat siang Bapak Hendra selaku dosen analisis visual data. Jadi pada kesempatan kali ini saya Litrizal Syahli dengan NIM 182221072 izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan mengambil case penerapan bisnis intelligence terhadap penjualan vending machine di Central New Jersey, USA menggunakan Tableau. Jadi di abstraknya sendiri dia menganalisis penggunaan bisnis intelligence atau BI dengan alat visualisasi data Tableau untuk meningkatkan penjualan vending machine di Central New Jersey, USA. Nah, di studi ini data penjualan berbagai vending machine ini dianalisis menggunakan Tableau untuk mengidentifikasi pertama itu pola penjualan, terus ada tren musiman dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi performa penjualan. Nah, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang Tableau ini efektif dalam mengungkap wawasan kritis yang membantu meningkatkan strategi penjualan seperti pengelolaan stok, penentuan harga, penempatan mesin. Tuh. Jadi pada pendahuluannya sendiri, kami menjelaskan tentang pentingnya data sebagai bahan dasar informasi yang telah diproses dan dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks bisnis, pengelolaan data melalui teknik seperti BI menjadi krusial dan membantu pengambilan keputusan. Teknologi informasi memainkan peran besar dalam memproses data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, BI ini memanfaatkan kemajuan untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dan juga kompleks seperti vending machine ini. Tuh. Jadi untuk metode penelitiannya, kita menggunakan penelitian literatur, pengumpulan data, lalu ada tahap ETL atau extract, transform, dan juga load, lalu ada validasi data, nanti di situ akan ada proses looping, kalau misalkan memang terus disetujui dan bisa lanjut ke tahap berikutnya, kita menggunakan visualisasi data, kita membuat visualisasi data dan juga dashboard. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita memperoleh data dari Kaggle ya, itu mendapatkan data 9.618 baris. Tapi setelah dibersihkan atau di-cleaning dan dari duplikat dan kolom kosong, itu jumlah barisnya berkurang menjadi 9.351 dari 18 kolom yang tersedia. Nah, peneliti hanya menggunakan beberapa kolom untuk visualisasi. Yang pertama itu kolom produk, line total, transaction, kategori, location, dan juga transaction date. Nah, proses visualisasi dilakukan menggunakan platform Tableau. Gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti berikut. Jadi kita mengumpulkan data, lalu kita memasukkan datanya tersebut di dalam Tableau, seperti pada gambar. Nah, jadi hasil yang kita dapat yaitu membagi visualisasi menjadi banyak spreadsheet seperti langkah ketiga dengan memecah visualisasi ke dalam banyak spreadsheet. Langkah ini dilakukan dengan 4 lembar kerja yang telah disusun oleh para ahli, yaitu ada Footwater, Carbonate, dan juga non-Carbonate. Yang poin kedua ada worksheet, 2 berisi total penjualan per kategori di atas. Worksheet ketiga itu menampilkan pie chart penjualan per lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Gluten Plans, EB Public. Nah, poin keempat, itu ada library, Early Aspat, Brunswick, Eskimol. Nah, pembahasannya itu ada beberapa ya. Yang ini kita masukkan beberapa bukti di dalam Tableau. Gitu. Jadi pada tahap visualisasi data, peneliti menggunakan Tableau desktop untuk menghasilkan 4 visualisasi. Nah, salah satu visualisasi menampilkan total produk per kategori. Peneliti membuat visualisasi ini dengan menyeret tabel produk ke kotak kolom. Seperti pada layaknya kita memasukkan data pada Tableau. Nah, ini juga ada beberapa pembahasan lainnya yang menggunakan pie chart dan juga ada menggunakan diagram batang ya, dan diagram garis juga. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa kategori makanan ini paling laris dalam penjualan vending machine dengan Gluten Plans menjadi lokasi dengan aktivitas transaksi tertinggi, diikuti oleh EB Public Library yang hampir menyamai Gluten Plans sendiri. Meskipun baru dibuka pada bulan Maret kemarin, perusahaan disarankan untuk menambah stok makanan dan mempertimbangkan penambahan vending machine di lokasi dengan penjualan tinggi untuk mencegah kehabisan produk. Peneliti juga membuat dashboard untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan berharap dapat menyajikan visualisasi yang lebih beragam.
Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.